saya akan mengajar filsafat timur untuk kelas A. Kiranya filsafat ini dapat dipahami oleh para mahasiswa untuk satu semester ke depan. Recording in progress. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi. Saya sedang di jalan sebentar. Nanti kita akan teruskan program kita ya. Sebentar. Ada story. Ada orang tua teman kami yang mengalami kemalangan, sehingga saya harus ke sana dan memberikan kata penghiburan. Sambil nanti menyetir, saya akan bimbing kalian ya. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Kita tunggu teman-teman sampai jam 10:10 ya. Baik, Pak. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain, saya sampaikan beberapa catatan awal tentang soal kita masuk di Zoom. Karena ini penting. Kalau kita misalnya di kelas, kita masukkan jam 10, lalu kita sepakat lewat 5, mahasiswa tidak diizinkan masuk lagi. Tapi di kuliah daring ini, kita berilah kesempatan sampai 10 menit. Dan setelah 10 menit, kalau misalnya dia masuk lewat 10 menit, tetap saja kita izinkan supaya dia bisa mendengar perkuliahan, tapi dia dianggap tidak hadir. Nah, ini supaya kita buat kesepakatan awal tentang itu, sehingga nanti tidak ada yang saling mengejar atau saling mendakwa ya. Kita di awal ini sepakat supaya 10 menit lah. Nah, kalau nanti kita sepakati lebih dari 10 menit, itu kan rugi sendiri kalian. Waktu kita habis hanya menunggu teman-teman. Itu kesepakatannya. Apalagi di kuliah daring sekarang, pemerintah itu tidak begitu banyak mengizinkan waktu. Jadi misalnya 2 SKS menurut peraturan Kemendikbud, dia hanya kuliah 50 menit, 2 SKS. Mengapa? Karena supaya mengirit kuota mahasiswa. Karena mahasiswa kan tidak hanya satu mata kuliah yang dia ikuti. Dia mengikuti banyak mata kuliah dan membutuhkan kuota. Sehingga pemerintah hanya memberi izin kuliah daring satu mata kuliah yang 2 SKS itu cukup 50 menit. Jadi tidak begitu banyak memakan waktu.
Nah, jadi kita pun nanti kita usahakanlah supaya jangan terlampau lama-lama kita kuliah. Tetapi intinya sampai gitu. Jangan nanti pula karena waktu singkat tidak sampai intinya kan. Itu yang penting, ilmunya kita dapat. Lalu kita bisa mengembangkan diri di rumah. Karena kan belajar dari rumah banyak membaca dan sebagainya. Sehingga pertemuan kita ini hanyalah memberi kemampuan dasar untuk kita mengembangkan diri. Jadi belajar itu lebih banyak sendiri, mandiri. Gitu. Nah, itu yang akan kita lakukan 1 semester ke depan. Ini catatan awal sebelum kita mulai kuliah sambil teman-teman kita tunggu ya. Nah, itu dulu catatannya. Kemudian memang ada orang mahasiswa yang juga komplain, Pak kalau bisa pakai Google Meet lah, karena Google Meet itu lebih mudah dan sebagainya. Sebenarnya itu bukan perkara Meet atau lebih mudah atau Zoom lebih susah, bukan. Itu soal yang kita pilih tak berguna. Bukan saya mengatakan tidak berguna, gawe kita itu sudah entah Meet pun, karena jaringan dan kuota untuk Zoom dan Meet hampir sama. Itu ya. Makanya berbijaklah bagaimana kita menggunakan gawe kita. Kalau tidak perlu, dihapus saja. Foto-foto 5 tahun yang lalu, setahun yang lalu, udah dihapus. Foto-foto yang tak perlu. Kalau mau disimpan, simpan aja ke hard disk, external hard disk atau Dropbox atau Google Drive. Atau simpan saja di Facebook kalau foto-foto. Video-video juga bisa disimpan di Facebook atau di YouTube. Masukkan aja ke YouTube. Nah, video-video TikTok kita itu simpan aja di YouTube. Artinya tak berguna, ya simpan aja. Supaya gawean kita itu ringan. Ketika kuliah kita lebih lancar. Itu tergantung pilihanmu. Kalau memang kita masih deman dengan video-video dan foto-foto kita daripada kuliah, ya silakan. Maka ya resikonya lelet kuliahmu. Itu saja. Tapi kalau ingin kamu prioritaskan kuliah, lebih lancar, lebih baik, nah maka delete lah foto-foto dan video-videomu yang membebani handphonemu. Nah, itu pilihannya. Sehingga nanti tidak ada alasan bagi saya, Pak, saya tidak bisa kuliah lelet dan sebagainya. Tidak ada alasan. Itu yang perlu dicamkan lah di apa ini. Lalu pertanyaan lagi, mengapa tidak Meet, Pak? Jawabannya ada. Meet itu ada sisi positif negatifnya. Meet itu kalau kita sedang belajar seperti ini, ada ribut di rumah, nggak bisa di mute oleh host, karena di Meet itu tidak ada host. Semua suara kedengaran. Pas kita lagi mengajar, lagi seru, nanti datang lagi suara ayam, suara anjing, suara kucing, suara orang memanggil. Ambilkan dulu itu. Kan ribut sekali. Sehingga kita pilihlah Zoom. Lalu Meet itu setiap orang bisa share screen. Kita lagi ngajar, di share screen. Kalau yang di share-nya nanti yang bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau yang tidak bagus kan jelek. Nah itu. Baru yang ketiga, Meet itu tidak bisa direkam. Kalaupun saya rekam di laptopku, dia memakan gigabyte yang besar, memori yang besar. Satu pertemuan bisa 5 gigabyte. Lalu ketika saya upload ke YouTube, dia memakan waktu yang lama, bisa 1 malaman. Sementara sementara Zoom, kalau saya rekam, itu tidak sampai memakan memori yang banyak. Lalu kita upload ke YouTube, dia ringan. Ini beberapa catatan-catatan yang membuat kita harus memilih Zoom.
Nah, semoga nanti tidak ada lagi yang mengatakan kita meet lah Pak, kita pakai itu daripada Zoom. Saya sudah pilih Zoom ya, lebih ringan, lebih available untuk melakukan perkuliahan. Ini catatan-catatan. Oke, kita sudah ada hadir 26 orang dan kita sudah sampai jam 10. Kita akan mulai perkuliahan. Silakan Komti memilih salah seorang dari antara kita untuk berdoa. Doa pembukaan. Baik Pak, untuk membuka kelas kita, saya minta kesediaan dari Bang Adi Putra Sinaga. Oke, Bang Jaya. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih pemberkatan kepada kami, sehingga kami masih dapat merasakan nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Tuhan, kami akan melaksanakan proses pembelajaran kami di mata kuliah Filsafat Timur ini. Engkau berkatilah kami Tuhan. Begitu juga dengan dosen kami, agar apa yang beliau ajarkan atau beliau pandu untuk kami semester ini bisa kami terima dan kami dapatkan. Inilah doa kami Tuhan, berkatilah kami. Amin. Amin. Oke, makasih ya atas doanya. Oke, satu semester ke depan berjumpa lagi kita dengan saya Ramli Harahap. Masih tetap itu namanya ya. Akan berjumpa dengan mata kuliah yang baru yaitu Filsafat Timur. Dalam perkuliahan ini kita akan membahas soal silabus sehingga kita ke depan akan tahu apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita bahas, sehingga kita tidak melenceng ke sana kemari. Ini yang akan kita bahas sehingga kita ke depan benar-benar fokus pada sebuah silabus, roadmap, penelitian kita atau pembahasan kita ke depan. Nah itu yang pertama ya, kita punya roadmap yang jelas. Kemudian dalam perkuliahan kita ke depan, kita juga akan mengetahui tugas-tugas apa yang harus kita kerjakan. Sama seperti yang semester sebelumnya yang pernah kita gabung di kelas saya, tetap akan ada laporan baca, kemudian tugas-tugas kelompok yang dikerjakan oleh setiap mahasiswa. Ke YouTube, karena waktu itu kita belum fasih menggunakan Zoom dalam perkuliahan, supaya kita bisa mendengar bacaan-bacaan teman dan kita diskusi, itu semester yang lalu. Semester ini itu kita hilangkan karena kita sudah bisa Zoom. Kita sudah bisa tatap muka sama seperti di kelas, cuma dibacakan akan men-share sendiri laporan bacaannya. Jadi bisa dia melaporkan bacaannya dengan screen. Sama dengan itu, laporan kelompok juga seperti itu. Tapi di share screen nanti lalu kelompok akan membacakan laporan kelompok mereka, paper ilmiah mereka. Nah itu yang akan kita kerjakan. Selain itu, selain laporan kelompok, laporan bacaan, tentu kehadiran kita juga menjadi poin penilaian kita. Nah, kalau standar penilaian kan sudah tahu bahwa kehadiran 20, lalu tugas-tugas itu baik laporan baca, laporan kelompok itu 25, kemudian ujian tengah semester 25, dan ujian akhir semester 30. Jadi itu standarnya sudah baku ya. Nah, tentu tadi selain laporan baca, laporan kelompok, kehadiran kita di kelas, keaktifan kita di kelas juga masuk penilaian.
Nah, kalau misalnya di kelas dia hanya pendengar yang budiman, ya nilainya ya pas-pasan, standar lah. Tapi nanti kalau misalnya dalam diskusi di kelas dia banyak memberi kontribusi, nah, itu akan mendapat nilai. Dan sama seperti semester-semester sebelumnya, saat kita kuliah, pertanyaan yang bersifat informatoris itu dihindari. Bermanfaat kita memberi kontribusi pemikiran secara ilmiah. Secara ilmiah berarti berbasis data, fakta, baik itu pengalaman empiris di lapangan atau melalui bacaan buku, referensi buku, pemikiran ahli. Sehingga kita semakin menambah wawasan, baik berpikir teologis, baik berpikir taktis, dan seterusnya pada mata kuliah kita berpikir secara filsafat. Ini yang akan kita kerjakan ke depan. Nah, karena itu saya akan coba share apa yang akan kita kerjakan ke depan. Sebentar, saya cari dulu filenya. Oh, sorry. Ini. Sebentar ya. Oke, sebentar. Apa yang mau kita kerjakan satu semester ini? Ya, nanti ini apa namanya silabusnya tentu akan saya kasih pada kalian. Yang pertama yang akan kita kerjakan satu semester ke depan, setelah mengikuti perkuliahan filsafat timur ini, ialah kita akan mampu memiliki standar kompetensi. Standar kompetensi itu adalah kemampuan yang standar, yang umum. Ketika kita kuliah secara umum filsafat, apa standar kompetensinya? Yang akan kita dapatkan standar umumnya ialah kita akan mengetahui dan mempelajari prinsip-prinsip dasar dari filsafat umum dan filsafat timur. Itu yang akan kita dapatkan. Jadi prinsip-prinsip dasar ya. Semester yang lalu kalian sudah belajar filsafat barat. Tentu kalian sudah tahu filsafat barat itu apa, secara dasar, secara umum dan sebagainya. Demikian halnya dengan filsafat timur. Dalam semester ini kita akan belajar filsafat secara umum. Dasar-dasar filsafat umum atau dasar-dasar filsafat secara timur. Nah, filsafat timur itu kan banyak sekali, luas. Dan kita tidak bisa mempelajari itu secara detail karena kita bukan fakultas filsafat, tapi kita fakultas teologi atau sekolah teologi. Kecuali kita sudah beralih ke dikti ya. Kalau ke dikti sekarang sekolah tingkatnya harus seimbang. Kita kan hanya 4 SKS, filsafat timur, filsafat barat. Kalau sekolah-sekolah filsafat itu kan banyak mata kuliah filsafat. Sehingga kita tidak akan bisa membedah filsafat itu secara detail. Secara umum, prinsip-prinsip dasarnya saja. Nah, misalnya di timur saja, filsafat itu ada banyak sekali. Mulai dari filsafat Cina, filsafat India, filsafat Jepang,
filsafat Korea, Arab, filsafat Indonesia, dan filsafat Asia lainnya yang sama sekali kita tidak tahu secara detail. Sedangkan filsafat Indonesia saja kita tidak bisa tahu semua, mulai dari Sabang sampai Merauke. Tapi prinsip dasar-dasarnya, prinsip umumnya kita tahu. Itu yang akan kita dapatkan, standar kompetensi. Standar kompetensi yang kita dapat. Pelajaran yang kedua yang akan kita dapatkan dari perkuliahan ini adalah standar kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu kemampuan yang dasar lah. Setelah kita mengetahui prinsip-prinsip dasar, prinsip filsafat secara umum dan kemudian filsafat timur itu secara umum. Apa yang kita dapatkan? Tentu kita akan mendapatkan kemampuan dasar, yaitu mampu menjelaskan. Nah, setelah kita belajar, tentu nanti selesai perkuliahan ini, kalian mampu menjelaskan filsafat secara dasar, filsafat timur secara umum, dan secara dasar. Itu. Jadi kalian mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar dan prinsip-prinsip umum dari filsafat timur itu. Misalnya ketika dibahas nanti filsafat India secara umum dan secara dasarnya kalian sudah mengerti. Tapi kalau kalian ingin mendalami lagi misalnya, boleh-boleh saja. Nah, itu kompetensi dasarnya setelah kita mengikuti perkuliahan ini. Kemudian setelah kita mendapatkan standar kompetensi tadi adalah kompetensi dasar, apalagi yang harus kita dapatkan setelah mengikuti perkuliahan pada semester ini? Kita akan mendapatkan kompetensi khusus. Nah, apa itu kompetensi khusus yang akan kita peroleh setelah belajar berdiskusi, berdialog, baru melakukan bacaan dan membuat laporan kelompok paper kita, maka diharapkan kita bisa mampu memahami prinsip-prinsip dasar filsafat timur itu. Oh, rupanya India itu mengapa mereka menghargai alam, menghargai sungai Gangga, mengapa mereka menghargai lembu, menghargai pohon. Ternyata ada arti filsafat yang mereka yakini. Oh gitu. Itu dasar-dasar yang kalian tahu ketika belajar filsafat itu. Mampu memahami. Sehingga ketika misalnya melihat orang Bali begini, kalian tidak mencela mereka lagi. Atau ketika kita melihat orang orang Bugis begini, kita tidak mencela mereka lagi. Kita melihat orang Karo begini, kita tidak mencela mereka lagi. Kita melihat orang Toba begini, kita tidak mencela mereka. Karena kita sudah memahami prinsip-prinsip dasar dari filsafat mereka. Ini yang diharapkan. Sehingga nanti ini menolong kalian ketika sudah menjadi pendeta di lapangan. Ketika kalian misalnya masuk ke sebuah daerah yang baru kalian lihat atau baru kalian temui, kalian tidak langsung menjudge mereka dari pemikiran kita. Tapi dengan mengetahui filsafat kehidupan mereka, kita memberi apresiasi kepada mereka, tentu nanti kita akan memberikan pemikiran-pemikiran teologis, relevansinya. Itu yang kita harapkan dari diskusi ini. Itu yang pertama, kompetensi khusus yang akan kalian dapatkan. Lalu yang kedua, kompetensi khusus yang akan kalian dapatkan ialah kemampuan menjelaskan sejarah. Filsafat itu punya sejarah. Mengapa misalnya orang Cina punya tradisi menyembah leluhur? Kan ada sejarahnya itu bagi mereka menghargai orang tua dan sebagainya. Lalu
Bagaimana tema-tema dari filsafat itu? Nah, itu yang akan kita lihat. Sehingga kompetensi khusus ini mampu kita melihat sejarah, tema-tema secara umum. Dengan demikian nanti kompetensi khusus yang kedua ini kita mampu melihat ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu kan kebenaran-kebenaran dalam filsafat timur itu. Epistemologi itu artinya terminologi, istilah-istilah yang digunakan oleh budaya setempat. Dan aksiologi ialah relevansi-relevansi teologi yang akan kita masukkan ke mereka. Nah, itu kompetensi yang kedua. Lalu kompetensi yang ketiga ialah mampu mengimplementasikan filsafat timur dalam pemikiran teologi. Jadi kalau kita lihat orang misalnya mengokal Holy dalam tradisi Batak, kita mampu mengimplementasikan mengokal Holy itu secara teologi Kristen. Sehingga kita tidak langsung menjudge tradisi lokal itu sesuatu yang animis, yang jahat, tetapi kita mampu melihat dari sisi kacamata teologis. Inilah artinya kita belajar filsafat. Karena dalam nilai-nilai filsafat itu kan bicara the others, keilahian dan sebagainya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat ialah mampu membedakan filsafat timur dan filsafat barat. Nah, saya kurang tahu ketika kalian belajar filsafat barat waktu itu, apakah kalian sudah diberikan perbedaan antara filsafat timur dan barat? Atau hanya filsafat barat saja yang dipelajari? Bagaimana? Apakah kalian mempelajari perbedaannya apa tidak? Halo, masih bersama saya? Masih, Pak. Masih. Dipelajari kemarin nggak bedanya filsafat timur dan barat itu? Erlan, Pak, kalau saya pribadinya filsafat barat itu lebih bertujuan ke seperti pemikiran seperti pemikiran agnostik atau ateis, yang dimana para filsufnya rata-rata berkedok sebagai ateis dan agnostik, Pak. Tetapi kalau filsafat timur saya belum tahu pasti, tapi setelah yang Bapak bilang seperti filsafat Cina, mereka seperti menyembah sesajen atau segala macamnya, Pak. Belum saya terlalu dalami sekali tentang filsafat timur, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, yang saya maksud bukan soal itu tadi. Yang saya maksud, apakah kalian mempelajari perbedaan filsafat timur dan filsafat barat ketika kalian belajar filsafat barat? Tidak hanya khusus filsafat barat yang kalian pelajari, kan? Ya, Pak. Ya. Artinya dalam semester yang lalu kalian hanya belajar filsafat barat, tidak ikut mempelajari perbedaan dari filsafat barat itu. Nah, semester ini kita akan mencoba melihat bagaimana perbedaan filsafat barat dan filsafat timur ini. Itu yang akan kita bahas dalam semester ini. Sehingga nanti kloplah ketika kalian sudah belajar filsafat barat kemarin, lalu sekarang kita belajar filsafat timur, maka kalian akan semakin sempurna. Itu ya. Nah, misalnya nanti apa perbedaan filsafat barat dan filsafat timur, yang paling sederhana itu soal kalau filsafat barat itu kan berpikir secara logika. Kalau tidak masuk akal, tidak masuk logika, itu tidak masuk filsafat. Maka ketika aku berpikir, maka aku ada. Itu kan kata-kata filsafat barat itu. Jadi sesuatu itu perlu dibuktikan secara logika. Sementara filsafat timur itu kan banyak pada batin.
banyak pada jiwa. Makanya banyak menekankan iman. Itu filsafat dari timur. Kalau barat itu selalu berpikir secara realistis. Sehingga mereka melihat bahwa filsafat timur itu tidak bagus. Itu kalau filsafat barat. Kalau filsafat barat itu mereka menganggap bahwa sesuatu yang tidak bisa digali dengan baik atau diolah dengan data itu bukan filsafat. Jadi mereka akan heran melihat misalnya kalau orang timur dulu misalnya bisa menerbangkan batu atau menjadi orang sembuh tanpa melalui obat. Itu heran. Karena bagi mereka kesembuhan itu harus melalui obat-obatan. Itu bagi mereka. Nah, ini filsafatnya. Sebentar ya. Sebentar. Oke ya, maaf. Tadi ada gangguan. Nah itu yang akan membedakan. Misalnya contoh begini, pemikiran barat ini. Kalau orang sakit itu harus dikasih obat. Itu kalau orang barat. Tapi kalau orang timur, ya tinggal tinggal berdoa, bersemedi, bisa sembuh. Kayak gitu. Nah, itu. Jadi kalau pemikiran barat itu setiap penyakit harus diobati dengan obat kimia. Tapi orang timur mengobati penyakit itu berdamailah dengan penyakit. Jangan ganggu dia. Biarkan aja dia di tubuh kita. Tingkatkan imunitas tubuh, tingkatkan iman. Bersemedi, berdoa, beriman. Itu cara berpikir timur. Kan berbeda. Maka contoh kalau ada kanker di tubuh kita. Kalau pemikiran barat di kemoterapi, diserbu virus itu. Yang baik, yang baik dan yang rusak pun dihancurkan. Itu pemikiran timur, pemikiran barat. Kemoterapi. Kalau pemikiran timur, ada orang kanker, udahlah biarkan aja di situ, berdamai aja dengan penyakit. Makan yang sehat, istirahat, bersemedi, berdoa, beriman, sembuh itu. Memang dua-duanya sembuh. Pemikiran barat ini dengan kemoterapi sembuh. 8 kali kemoterapi sembuh. Cepat hilang penyakitnya, sakitnya. Tetapi setelah itu meninggal juga. Setelah di kemoterapi beberapa waktu, misalnya 2 tahun, 3 tahun, meninggal juga. Pengobatan timur, memang dia sakit terus. Karena penyakitnya tidak dibombardir. Dia berdamai dengan penyakitnya. Dia berdoa sama Tuhan supaya menyembuhkan dia. Ya, sakit ditahan, sakit ditahan. Tetapi sembuh juga. Dan bisa lama hidup. Tidak
tidak hanya setahun 2 tahun, bahkan lebih lama hidupnya. Cuma memang persoalannya menahan sakit ini. Dia terus-menerus menahan sakit. Karena tidak dilawan secara kimia. Tapi kalau secara filsafat barat harus dilawan. Nah ini contoh-contoh. Nanti kita akan pelajari di perbedaan lebih mendalam. Sehingga kalian nanti bisa membedakan apa filsafat timur itu bisa. Oke, sampai di sini ada kira-kira pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, begini ya, karena ini hanya membicarakan silabus, waktu kita tidak perlu panjang. Kemudian karena saya juga dalam rangka ingin melayat teman kami yang berbuka, kita sudahi sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut setelah silabus ini selesai. Soal laporan baca dan sebagainya hampir sama dengan yang sebelumnya, dia tidak perlu ada diskusi panjang tentang itu. Nah, soal mekanisme masuk Pijum tadi sudah saya sampaikan dan sebagainya sudah dijelaskan di awal. Oke ya, tapi sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Sebelum saya tutup. Soal pembagian kelompok nanti, tolong nanti komite untuk laporan baca dibagi 6 laporan baca, tapi diambil dari abjad alfabetikal dari nomor 1. Kalau misalnya kita di kelas ini ada 30 bagi 6, untuk laporan baca kelompok satunya dari 1 nomor sampai nomor 5, kelompok 2-nya 6 sampai 10 misalnya. Tapi untuk kelompok dipilihlah kelompok 6 sampai 6 kelompok, nanti satu-satu kelompok itu terdiri dari 5 orang misalnya. Nanti komite lah ya yang akan memilihnya. Oke, ada kira-kira pertanyaan? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, saya minta komite untuk memilih salah seorang dari kita untuk menutup dengan doa. Baik Pak, untuk menutup saya minta aksiden dari Bang Brian. Bisa Bang? Baik, mari kita tekan hati kita, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa dan terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus atas segala berkat dan anugerah yang Kau sediakan bagi kami, sehingga kami masih memperoleh napas kehidupan dan melakukan pertemuan virtual kami dalam perkuliahan filsafat timur ini ya Bapa. Sekiranya di kemudian hari Bapa, untuk melanjutkan perkuliahan kami, Engkau tetap memberkati kami, bantu kami ya Bapa, supaya kami memperoleh hikmat dan juga pendidikan, senantiasa juga kepada dosen kami, berkati beliau, berikan beliau kesehatan dan kebijaksanaan dalam membimbing kami dalam menjalani perkuliahan untuk 1 semester ini. Dimanapun kami berada dan keluarga kami Bapa, Engkau tetap memberkati kami, jauhkan dari kami mara dan bahaya. Inilah doa kami Bapa, sempurnakanlah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Oke ya, Horas menjujua Yahomu. Horas Pak. Horas Pak. Sampai jumpa Pak. Horas Pak. Horas Pak.